Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, pagi hari ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu masjid. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita bagaimana orang-orang yang masuk ke dalam neraka kemudian mereka meminta untuk dikeluarkan dari neraka, ya. Jadi orang-orang yang mereka masuk ke dalam neraka kemudian mereka minta kepada Allah, Allahumma akhrijna minan nar, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka. Dikeluarkanlah kami dari neraka. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa orang-orang yang ada di dalam neraka minta dikeluarkan dari neraka? Karena panas, ya, karena panas. Terus apa lagi? Ya. Nah, gambaran kita, ya, terbayang kenapa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka kemudian mereka minta untuk dikeluarkan dari neraka, ya karena sakit, karena panas dan sebagainya. Tapi ternyata Allah menggambarkan di dalam ayat tersebut kenapa orang-orang yang masuk ke dalam neraka kemudian mereka minta dikeluarkan dari neraka, ya. Ternyata alasan mereka adalah, ya Allah, keluarkan kami dari neraka karena kami ingin na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin mengerjakan amal soleh yang dulu tidak kami kerjakan, ya. Jadi ternyata bukan hanya sebatas mereka merasa kesakitan dengan siksa api neraka, tapi ternyata mereka pengen dikeluarkan dari neraka karena mereka pengen mengerjakan amal soleh. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mengerjakan amal soleh ketika di dunia, maka mereka kelak akan menyesali karena mereka tidak mengerjakan amal soleh. Maka berbahagia Bapak Ibu, ya, berbahagia pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Jamil ini sebagai bentuk amal soleh, ya, sebagai bentuk amal soleh. Makanya kemudian Allah jawab di ayat itu, ketika mereka minta dikeluarkan dari neraka ingin mengerjakan amal soleh, Allah jawab, ya, kata Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah dulu kami sudah memanjangkan usia kalian, ya, bukankah dulu kami sudah memanjangkan usia kalian, dipasihan umur, ya, diperpanjang umur oleh Allah. Nah atuh angger keneh tidak mengerjakan amal soleh. Maka di sini ada sebuah pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu. Artinya apa? Bertambahnya usia harus bertambah amal soleh, ya. Jadi jangan sampai bertambah usia kita tidak bertambah amal soleh kita, ya, gitu. Apalagi dalam Al-Quran Allah secara khusus menyebut angka, ya. Artinya kalau sudah orang angka tersebut, ya, kemudian melewati angka tersebut, itu sudah tidak boleh harus banyak mengerjakan amal soleh saja, ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyebut angka 40. Wa balagha arba'ina sanah
ketika dia sudah sampai usia 40. Bapak Ibu sudah usia 40 belum? Ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum usia 40 tenang lah gitu. Ya, masih tenang. Tapi kalau sudah usia 40 apalagi lebih, nah kata Quran itu harus wa an a'mala sholihan tardahu, harus banyak mengerjakan amal soleh. Jadi kalau sudah usia 40 apalagi ke atas itu harus sudah banyak mengerjakan amal soleh. Ya, tapi tenang saja Bapak Ibu karena Bapak Ibu masih di bawah. Ya, baik. Itu sebagai mukadimah saja. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, pagi hari ini saya diberikan tema yaitu tentang perjuangan umat Islam dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah peradaban manusia saat ini. Nah, ini Masya Allah berat temanya. Ya, berat temanya. Ya, saya akan membahas materi pada pagi hari ini mengambil dari tema ini. Ya, jadi karena ini tema yang diberikan oleh panitia, maka dari tema ini muncul dalam pemikiran saya ada 3 bahasan sesungguhnya. Ya, ada 3 bahasan. Yang pertama adalah bahasan tentang perjuangan, yang kedua bahasan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar, dan yang ketiga bahasan tentang peradaban. Ya, bahasan tentang peradaban. Saya sampai jam berapa, Pak? Syuruk jam berapa sekarang? Nanti ada di sini. Nanti di sini ada. Ada ya? Hei, ya. Pokoknya mah beres materi sampai syuruk, weh. Ya. Baik. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, jadi 3 bahasan kita karena ini tema yang diberikan oleh panitia. Yang pertama adalah tentang perjuangan, yang kedua adalah tentang amar ma'ruf dan nahi munkar, dan yang ketiga adalah tentang peradaban, ya, tentang peradaban. Baik, yang pertama kita akan mulai dari perjuangan. Ya, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang perjuangan, maka kita akan ingat di dalam Al-Quran bagaimana Al-Quran berbicara tentang perjuangan. Perjuangan itu kan dalam bahasa kita itu adalah perjuangan. Kalau dalam bahasa Arab namanya apa, Pak? Nah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya adalah jihad. Ya, nah ini 3 bahasan kita: perjuangan, ya, khususnya kita sebagai umat Islam, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian peradaban. Nah, perjuangan dalam bahasa Arab disebut dengan jihad, ya, jihad. Gitu. Ini bukan jihad singkatan Bapak Ibu, ya, karena di kita ada jihad, pertama pengajian ahad. Gitu. Mereka mana? Badai jihad. Oh ternyata sanes memikul senjata etama ya, tapi pengajian ahad, ya, gitu. Kalau ini Jumat berarti pengajian Jumat berarti ini, Pak, ya. Ya. Jadi ini mah jimat, pengajian Jumat, ya. Gitu. Kalau pengajian Sabtu jitu. Gitu. Ya, gitu. Silakan Bapak Ibu ya. Mau dipakai nama jimat boleh silakan ya, pengajian jimat. Pengajian Jumat. Baik. Jadi perjuangan dalam bahasa Arab disebut dengan jihad. Ya. Jihad itu dari 3 huruf ya. Jim, ha, dan dal. Pengertian jihad itu saya baca dalam salah satu referensi. Apa itu jihad? Jihad itu adalah mengerahkan kemampuan untuk melawan musuh. Ya, mengerahkan kemampuan untuk melawan musuh. Ini memang jihad yang tinggi adalah jihad memerangi musuh. Ya. Atau dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilah berperang. Ya. Waqatilu, dan hendaklah kalian berperang. Nah, tapi jihad itu sendiri dari 3 huruf, jim, ha, dan dal, ya, atau jahada. Apa itu jahada? Jahada itu artinya bersungguh-sungguh, ya. Jadi jihad itu memiliki makna artinya bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Karena orang kalau tidak bersungguh-sungguh maka tidak ada perjuangan di situ. Yang namanya perjuangan butuh kesungguhan, ya.
Tapi tentu makna jihad jangan kita persempit. Jangan sampai kita memahami jihad itu hanya sebatas mengangkat senjata. Sekarang Bapak Ibu ya berangkat dari rumah subuh-subuh poe kene dongkap ke masjid, jihad bukan? Jihad. Ya, jihad. Pak, berat nggak untuk berangkat dari rumah ke masjid sholat subuh? Berat. Ya, berat. Sekarang beres sholat subuh, Bapak Ibu duduk di sini hadir di majelis ilmu, berat tidak? So, akhirnya taruh saya karena tanya kepada hawa nafsu kita. Enaknya kalau beres sholat subuh ngapain, Pak? Ya. Nah, enaknya kalau beres sholat subuh itu cikopi, Pak ya. Nah, maka ngajina kudu bari ngopi. Ya. Biasanya orang kalau beres sholat subuh itu nikmatnya apa? Ya tidur lagi, ngagoler deui kan gitu. Makanya Nabi mengingatkan, Nabi nggak suka kalian tidur sehabis subuh. Ada dua waktu yang Nabi melarang kita, ya, menganjurkan untuk tidak tidur di dua waktu ini. Yang pertama sehabis subuh, yang kedua sehabis asar, ya, sehabis subuh dan sehabis asar, ya. Ini. Jadi Bapak Ibu, ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jadi jihad itu dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu perlu sebuah kesungguhan, ya, perlu sebuah kesungguhan. Nah, dari 3 huruf tadi, jim, ha, dan dal, ya, itu juga ada bentuk al-juhdu, ya. Al-juhdu itu apa? Al-juhdu itu artinya kesukaran. Jadi al-juhdu itu sukar. Jihad berperang melawan musuh. Jahada bersungguh-sungguh. Nah, di sini kenapa al-juhdu dengan al-jihad ini sama dari 3 huruf, dari 3 akar dari 3 huruf yang sama, yaitu jahada. Karena ternyata Bapak Ibu untuk melakukan perjuangan, untuk berjihad itu dia akan melewati kesukaran, dia akan melewati kesulitan, ya. Ya seperti hadirnya Bapak Ibu pagi hari ini itu butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Karena kalau tidak butuh perjuangan pasti Masjid Nurul Jam ini penuh, ya. Kalau sholat subuh, ya, barusan berapa saf? 2 saf, harusnya penuh. Kenapa? Menunjukkan sulit. Ya, sulit, berat, ya, gitu. Nah, oleh karena itu berbahagia, ya, berbahagia ketika Bapak Ibu bisa hadir pagi hari ini, ya, karena ini kita sedang melakukan jihad, ya, kita sedang berjihad, ya. Nah, karena jihad merupakan jalan yang sukar, tidak semua orang mau melalui jalan jihad, sehingga kata jihad selalu disertai dengan kesabaran, ya. Jadi jihad itu selalu disertai dengan kesabaran. Lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, wa ya'lamas sabirin, dan orang-orang yang sabar, ya, belum nyata orang-orang yang sabar. Lihat Bapak Ibu, di sini Allah gandengkan antara jihad dengan sabar. Kenapa? Karena ada pelajaran penting di ayat ini, bahwa orang-orang yang sedang berada berjihad, maka dia membutuhkan kesabaran, ya, butuh kesabaran. Ayeuna hadir di majelis ilmu butuh sabar tuh Pak, peryogi pisan sabar, ya. Kita hadir di majelis ilmu itu harus sabar, ya, harus sabar. Gitu. Karena biasanya
biasanya kalau orang mengerjakan kebaikan itu akan berbeda dengan mengerjakan hal-hal yang tidak ada kebaikan di situ. Ya. Akhirnya misalkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu baca Quran, ya sehari baca Quran berapa juz, Pak? Ya, setengah juz. Ketika baca Quran setengah juz, berat nggak, Pak? Nah, biasanya godaannya ketika kita baru memulai saja membaca Quran, itu godaannya sudah kuat luar biasa. Ya, baru ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah mulai ya, sudah muah. Ya, baca 2 ayat, baca 5 ayat, ya. Itu perjuangannya luar biasa. Ya. Beda dengan kita mengerjakan hal yang mubah. Coba, kalau hal yang mubah berjam-jam itu kuat, Pak. Ya, di sini ada bobotoh Persib. Ya, semuanya bobotoh Persib ya. Coba Pak, Bapak nonton Persib berapa jam? 45 menit kali 45 sejam lebih ya. Katakan 2 jam. Ya. Nonton Persib 2 jam. Tunduh tuh, Pak. Ya. Sugan tunduh dan henteu atuh. Ya, enggak ngantuk. Ya, enggak ngantuk. Tapi ketika kita sedang mengerjakan kebaikan, kita sedang sholat, kita sedang baca Quran, sedang tahajud, coba aya godaana tunduh berat itu ya, berat. Ayeuna Bapak keur ngaji ya, ngaji subuh gitu. Tunduh tuh, Pak. Ya, berat. Tapi kalau sedang isi pengajian kemudian ada jamaah yang nunutan, saya tidak akan marahi, Pak. Biarin aja. Biarkan saja. Kenapa? Karena orang itu hadir niatnya mah ingin ngaji. Ya. Jadi kalau ada jamaah sedang hadir di majelis ilmu, sedang pengajian, kemudian nunutan, antepkeun, Pak. Antepkeun, Pak. Ya. Ngan ke beres. Ya. Jadi lamun orang tos beres, kalau kita sudah beres, bubar, antepkeun, Pak. Ya. Biarkan. Kenapa biarkan? Karena beliau niatnya mau ngaji. Mau ngaji. Ya. Orang kalau dia sedang hadir di majelis ilmu, nundutan wae dapat pahala tuh. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Orang kalau sedang di majelis ilmu, nundutan wae itu dapat pahala. Tapi entong, itu orang nundutan gitu. Sadayana jangan, ya. Gitu. Kenapa? Karena niatnya mah dia mau mengaji. Insya Allah ada nilai kebaikan di situ. Ya, ada nilai kebaikan. Baik. Jadi Bapak Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah, perjuangan itu, jihad itu butuh kesabaran. Lihat ayatnya, Allah gandengkan antara jihad dengan sabar. Nabi SAW ketika beliau dapat tugas dari Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum, hai Muhammad bangun, tong cicing wae, jangan diam saja. Lihat masyarakat rusak begitu. Ya, riba begitu menjalar di masyarakat pada saat itu, minuman keras, manusia nyembah benda bukan nyembah Allah, kezaliman terjadi, jangan diam saja wahai Muhammad. Itu kata Allah. Kum, bangun wahai Muhammad. Apa yang mesti dilakukan oleh beliau? Fa'anzir, berikan peringatan. Berikan peringatan. Ya, maka ketika Nabi memulai dakwahnya, Nabi mulai peduli dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, tidak membiarkan kemaksiatan terjadi di sekitarnya. Nabi mulai berdakwah, fa'anzir. Nabi mulai memberikan peringatan kepada masyarakat. Nah, ketika Nabi memulai memberikan peringatan kepada masyarakat, maka mulailah di situ terjadi gangguan-gangguan yang dahsyat kepada Rasulullah SAW. Mulai dari apa? Mulai dari satu, tidak dianggap kebaikan beliau selama ini. Ya, Muhammad itu sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul itu sudah digelari oleh masyarakat bahwa beliau adalah
Al-amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur, Tapi ketika beliau menyampaikan supaya masyarakat berubah dari kebiasaan jahiliyahnya menjadi masyarakat yang Qur'ani, ya dari akhlak jahiliyah menjadi akhlak Qur'ani, itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, maka diperlukan kesabaran. Apakah Nabi pernah merasakan kegelisahan? Pernah. Ketika beliau berdakwah, ya, tapi banyak masyarakat yang kemudian belum mau menerima ajaran-ajaran daripada Rasulullah SAW. Nabi sempat merasakan kegundahan dalam dakwahnya. Ya, Nabi sempat merasakan kegundahan. Ya, apakah dakwah ini harus berhenti saja gitu? Ya, daripada terus-terusan seperti ini tapi masyarakat anger we siga kieu. Ya, maka Allah kemudian menurunkan ayat. Makanya nanti Bapak Ibu ada surat-surat yang dinamakan dengan surat hiburan. Kenapa? Karena surat ini untuk menghibur Rasulullah SAW. Ya, seperti Allah turunkan surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ini adalah untuk menghibur Nabi SAW, di mana pada saat itu beliau menghadapi tantangan yang luar biasa dari masyarakat pada saat itu, bahkan dari tokoh-tokohnya pada saat itu. Ya, gitu. Maka Allah menurunkan ayatnya. Kata Allah, wala takun kasahibil hut. Hai Muhammad, kamu jangan seperti orang yang dimakan oleh ikan paus. Siapa Pak? Ya, itu dalam rangka apa? Menguatkan nabinya ketika beliau berdakwah gitu ya. Tapi banyak masyarakat yang menolak dakwah beliau, tidak mau mengikuti ajaran beliau. Allah mengingatkan nabinya, sabar, jangan seperti orang yang dulu dimakan oleh ikan paus. Ya, jangan seperti Nabi Yunus. Bukan berarti Nabi Yunus itu jelek, enggak. Tapi di situ Allah menguatkan nabinya. Ya, kemudian Allah kisahkan tentang kisah Nabi Nuh. Ya, bagaimana Nabi Nuh mengajak orang kepada kebaikan, berapa lama Pak? Berapa lama Nabi Nuh mengajak orang kepada kebaikan? 950 tahun. Nabi Nuh tidak pernah Nabi Nuh beliau berdakwah selama 950 tahun. Ini Masya Allah luar biasa. Ya, urang mah kadangkala kakarang ngajak sakali eureun. Ya, ada tetangga tara sholat ke masjid, hari ini sekali diajak belum mau. Ya, diajak lagi tidak Pak? Ajak 2 kali belum mau. Ajak deh itu. Ya, berapa cukup pengen 2 kali kan gitu. Ya, Nabi Nuh mengajak selama 950 tahun. Bukan hanya kepada masyarakat, bahkan kepada keluarganya. Ya, karena Bapak Ibu, dakwah itu, nah ini harus jadi poin bagi kita. Yang namanya dakwah itu apa? Yang namanya dakwah itu mengajak. Sampai kapan Pak? Itu keberhasilan dakwah itu adalah saat kita tidak berhenti dalam dakwah, itu berhasil dakwah kita. Justru kegagalan dakwah itu adalah saat kita berhenti. Bapak ngajak sekali temempan, ngajak 2 kali temempan, ngajak 3 kali temempan, ajak dia toh. Kalau Bapak berhenti, gagal dakwahnya. Ya, gagal dakwahnya. Karena keberhasilan dakwah itu adalah terus kita berdakwah. Sampai kapan? Satu pilihannya. Saya yang meninggal duluan atau si eta nu mau ti heula. Gitu. Ya, gitu. Kita mah baru 2 kali, baru 3 kali, baru 5 kali. Maneh mah pinarakaeun pisan. Jangan, sudah. Terus kita ajak. Ya, sampai kapan? Sampai menjelang kematian kita. Lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah kepada anaknya sampai kapan? Sampai Kan'an menjelang kematiannya. Ya.
Ketika Kan'an menjelang kematiannya, Nabi Nuh masih tetap ngajak. Kata Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana, nah hayu naik sini. Ya, hayu naik sini, naik perahu. Karena yang akan selamat yang naik perahu ini. Tapi anaknya memang anak yang durhaka, kata Kan'an, enggak ayah, sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma. Saya akan naik ke bukit, naik ke gunung, dan saya akan selamat dari banjir ini. Ya. Menjelang kematian anaknya, Nabi Nuh tetap berdakwah. Sukses atau gagal Nabi Nuh dalam berdakwah, Pak? Ya. Siapa yang berani mengatakan Nabi Nuh gagal dalam berdakwah? 950 tahun beliau berdakwah, pengikutnya berapa banyak? Ya. Para ulama berbeda pandangan ya, kaitan dengan jumlah pengikutnya Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan hanya 12 orang. Ya, hanya 12 orang. Ya. Bahkan ada yang mengatakan hanya keluarganya Nabi Nuh. Hanya 8 orang. Ya. Yang tidak berhasil itu Kan'an, ya. Kan'an tidak mau taat. Tapi anak-anak yang lain, anak-anak Nabi Nuh yang lain taat kepada Nabi Nuh, ya. Jadi Nabi Nuh kemudian nanti ada anaknya dengan menantunya, ya istrinya istri anaknya berarti menantunya Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 8. Ya, wallahu alam berapa jumlah pengikut Nabi Nuh. Tapi katakanlah, misalkan ambil pendapat yang mengatakan jamaah Nabi Nuh 80 orang katakanlah, ya. Jamaah Nabi Nuh 80 orang. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Nah, kira-kira berhasil atau gagal dakwah Nabi Nuh? Ya kan Bapak Ibu? Berdakwah selama 950 tahun, pengikutnya hanya 80 orang. Gagal atau berhasil? Dari sisi jihad berhasil. Berhasil, Pak. Kenapa berhasil? Karena Nabi Nuh tidak berhenti di dalam berdakwah. Itu. Ya, gitu. Jadi jihad ya digandengkan dengan kesabaran. Kenapa? Karena yang namanya jihad itu butuh kesabaran. Kita ngajak orang kepada kebaikan, itu butuh perjuangan, butuh jihad. Dan harus disertai dengan kesabaran. Sing sabar. Hari ini Bapak ngajak supaya jamaah ngaji teu keneh. Pekan depan ngajak lagi belum juga. Pekan depannya ngajak lagi belum juga. Yang sabar saja, nggak apa-apa. Karena itu bagian daripada jihad. Maka mulai lakukan inovasi ini. Ya, biasa jamaah nih lamun ngaji saeutik wae kumaha ya? Oh, ayeuna orang cobaan. Beres ngaji aya bubur. Misalkan gitu. Itu bagian daripada inovasi kita di dalam menyampaikan kebaikan. Ya. Itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jihad disertakan atau digandengkan dengan sabar. Kenapa nggak bisa pindah ya? Diulang lagi. Pointernya PowerPoint-nya nggak bisa ini. Bentar. Ini bakunya habis. Bisa di-share lagi. Coba nggak bisa keluar. Enggak beda. Ngeheng gitu. Setelah share terangan. Gambar awet gangguan ini. Iya. Enggak mau jalan ya? Iya. Harusnya di ini scroll. Enggak mau. Enggak mau tadi mah depan mau apa? Teruskan. Iya. Ini Bang. Ya. Aja. Nah, itu di tadi ya, di surat Ali Imran ayat 142. Kemudian di surat An-Nahl ayat 110. Ya, ini juga sama. Kita lihat Bapak Ibu. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru. Ya. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan,
tsumma jahadu, kemudian mereka berjihad, wasabaru, dan mereka sabar, ya. Jadi artinya Bapak Ibu, dalam perjuangan butuh kesabaran, ya. Jihad itu ada 3 macam, ya. Ada jihad memerangi musuh yang tampak, yaitu manusia. Ada jihad memerangi setan. Yang ketiga ada jihad memerangi hawa nafsu. Ya, tentu saat ini kita tidak berjihad langsung dalam pengertian mengangkat senjata melawan musuh. Ya, karena alhamdulillah kita berada di negeri yang aman, ya, di negeri yang aman, di negeri yang damai. Maka jihad kita itu berbeda dengan jihadnya dulu para sahabat dan Rasulullah SAW. Tapi mungkin satu saat kita akan berjihad sama seperti para pahlawan kita dalam memerdekakan bangsa ini, ya, harus bertumpah darah, ya. Nah, maka itu jihad memerangi musuh. Kemudian yang kedua, jihad memerangi setan, ya. Untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud perlu jihad karena ada gangguan setan. Kata Nabi dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda bahwa manusia ketika dia sedang tidur, dia akan diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama terlepas ketika apa? Ikatan yang pertama terlepas ketika dia bangun, ketika dia membuka mata, kemudian wazakarullah, dan dia ingat Allah. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu buka mata, yang pertama dilakukan apa? Pak, ketika Bapak buka mata, ya, pas bangun tidur, buka mata, yang pertama dilakukan apa? Nah, ya, berdoa atau ngambil HP? Ya, gitu ya. Ya, lihat HP untuk lihat jam, ya, gitu. Bukan lihat WA, ya. Nah, jadi yang pertama ketika kita buka mata adalah kita wazakarullah, kita ingat Allah. Maka doa yang kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya, gitu. Maka ketika orang itu berdoa, kemudian ketika dia buka mata dan kemudian dia berdoa, maka kata Nabi, maka lepaslah ikatan setan yang pertama. Masih ada ikatan yang lain? Masih ada 2 ikatan yang lain, ya. Maka jangan heran kalau ada orang yang sudah buka mata tapi ternyata bobo deui. Sudah buka mata, oh jam 3, ya, jam 3 langsung tidur lagi. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Nabi SAW menyampaikan bahwa di antara jebakan-jebakan setan itu adalah setan punya jebakan yang namanya amani. Apa itu amani? Amani itu adalah menunda-nunda untuk mengerjakan kebaikan. Itu jebakan setan, ya. Jadi jebakan setan ini ada banyak, ya. Salah satu jebakan setan adalah amani. Apa itu? Mengajak manusia untuk menunda-nunda kebaikan. Kayak misalkan tadi, Bapak sudah bangun jam 3. Kemudian Bapak bilang pada diri sendiri, sebentar, 5 menit lagi. Sudah masuk suruh, ya. Sebentar, 5 menit lagi. Ada pernah begitu, Pak? Ya, ternyata bukan pernah tapi sering, ya. Nah, ketika 5 menit lagi, biasanya terjadi apa? Kebablasan. Itulah usaha setan. Ya, usaha setan, jebakan setan supaya kita tidak jadi mengerjakan kebaikan, ya, gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an memang Allah menyebutkan bahwa bagian sebagaimana dalam poin ini, bahwa jihad itu bukan hanya memerangi musuh manusia yang tampak, tapi harus memerangi setan, ya. Kapan ikatan yang kedua terlepas? Ikatan yang kedua terlepas ketika dia ke kamar mandi kemudian berwudu, ya. Ikatan yang kedua terlepas. Tapi jangan aneh kalau ada orang yang ke kamar mandi tapi beres kamar mandi bobo deui. Ya, karena masih ada ikatan yang ketiga. Nah, ikatan yang ketiga itu akan terlepas ketika
kita beres wudu, kemudian kita ngamparkan sajadah, kemudian kita berzikir, kita baca Quran, kita sholat dan sebagainya, maka lepaslah 3 ikatan setan itu. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan, siapa yang dia bangun di malam hari, kemudian dia melakukan 3 hal ini, maka semua ikatan setan akan terlepas. Ketika ikatan setan itu terlepas semua, maka dia akan merasakan ketenangan dalam jiwanya, ya, rajin dalam beramal, gitu, ya. Jadi ketenangan dalam jiwanya. Berbeda dengan orang yang bangun, kemudian bangunnya beres azan subuh. Ikatan-ikatan setan ini masih ada dalam dirinya, sehingga kata Nabi, orang itu ketika pagi hari maka dia akan merasakan kegelisahan. Silahkan Bapak Ibu rasakan. Ketika kita bangun lebih awal, kemudian kita sholat tahajud, pagi hari hati kita lebih tenang. Tapi kalau kita bangun kesiangan, bahkan tidak sholat subuh, tidak ikut sholat subuh berjamaah, maka hati kita akan gelisah. Ya. Sekarang silahkan tanya sama hati Bapak Ibu semua. Sekarang pagi hari ini, kondisi hatinya sedang gelisah atau sedang tenang? Alhamdulillah. Ya. Ya, sedang tenang, ya, gitu. Maka kita ini yang kedua nih, ya, kita harus mengurangi setan, ya. Apa arti setan, Pak? Kita kalau menyebut kata setan, kebayang naon, Pak? Jadi kita kan gitu ya. Kalau mendengar kata setan, maka biasanya yang terbayang adalah genderuwo, jurik dan sebagainya, begitu ya, gitu. Setan itu dari bahasa Arab, Bapak Ibu. Ya, setan dari bahasa Arab itu ada kalimatnya yang sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi setan itu adalah syaiton. Apa arti syaiton? Syaiton dari kata syatona. Apa arti syatona? Syatona artinya adalah ba'idun anil khair. Makanya kenapa disebut dengan setan? Karena setan itu adalah sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan. Jadi segala sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan maka disebut dengan setan. Sehingga Quran menyebutkan setan itu minal jinnati wan nas. Ada setan dari kalangan jin tidak kelihatan. Wan nas, ada setan dari kalangan manusia terlihat. Ya. Gitu. Yang sering kita rasakan setan dari kalangan jin ketika apa? Ketika kita sedang sholat. Bapak Ibu pernah nggak ketika sedang sholat tapi mikiran lain? Ya, ternyata bukan pernah tapi sering. Ya, kata Nabi, kalau kita sedang sholat kemudian memikirkan yang lain, maka orang yang sholat seperti itu fatakhayyala syaiton. Sholatnya dibuat khayalan oleh setan. Ya, mangkaning sering kumaha tuh. Ya. Apalagi kalau ada orang yang sebelum sholatnya teh kehilangan barang, Pak. Bapak teh hilap gitu, nyimpen kunci di mana kunci teh. Ya. Sholat teh. Ari keur sholat. Jual kabayang gitu mah. Nah, ini hati-hati ya. Maka jihad memerangi setan. Kemudian yang ketiga, jihad memerangi hawa nafsu. Jahidu ahwa'akum kama tujahiduna a'dakum. Perangilah hawa nafsu kalian sebagaimana kalian memerangi musuh kalian. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, saya percepat. Itu kaitan dengan perjuangan, ya. Artinya dalam kehidupan kita butuh sebuah perjuangan atau dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan jihad. Ini hati-hati. Saat ini ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang disebut dengan Islamofobia, dan mereka tidak suka mendengar istilah jihad. Sehingga sekarang seakan-akan jihad identik dengan apa, Pak? Jihad identik dengan bom. Jihad identik dengan terorisme, ya. Maka mereka sesungguhnya ingin mengacaukan pikiran kita bahwa seakan-akan jihad itu adalah teroris. Padahal sebenarnya jihad ini adalah hal yang mulia. Ya, izzahnya kaum muslimin, mulianya kaum muslimin karena dengan jihad. Bayangkan
Kalau dalam diri kaum muslimin tidak ada jihad, ya, apa yang terjadi? Ya, kalau kaum muslimin tidak punya semangat jihad, maka nanti kaum muslimin akan terkena 4 penyakit. Ya, jadi kalau orang tidak punya jihad, dia akan terkena 4 penyakit. Apa 4 penyakit ini, Pak? Letih, lesu, loyo, lemah. Gitu. Ya, umat Islam ini harus punya jihad, punya semangat yang tinggi. Ya. Nah, maka kemudian tema yang kedua adalah jihad kita, perjuangan kita dalam amar ma'ruf nahi munkar. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Amar ma'ruf nahi munkar ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat, yang akhirnya beliau mendapatkan gangguan-gangguan sampai beliau harus terusir dari kampung halaman. Ya, kalau boleh saya ambil sebuah poin dari amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sebuah semangat. Semangat apa? Semangat untuk menjadi pribadi yang muslih, tak hanya sekedar solih. Apa bedanya muslih dengan solih? Ya, kalau soleh mah cukup hanya untuk diri kita sendiri saja, Pak. Ya, itu soleh namanya. Bapak rajin sholat, rajin saum, rajin baca Quran, rajin ke masjid, soleh. Tapi pertanyaannya, ketika ada tetangga kita tara sholat padahal muslim, ada tetangga kita yang belum bisa baca Quran, peduli nggak dengan mereka? Nah, itulah yang seharusnya yang kita lakukan saat ini. Ya, jadi perjuangan kita, jihad kita saat ini bukan hanya menyolehkan diri kita, ya, tapi kita harus menjadi orang-orang yang muslih. Karena muslih itu bukan hanya soleh dirinya sendiri, tapi menyolehkan orang lain. Ya, Pak, masuk surga teh tong nyari rawai atuh. Gitu. Jangan sendirian masuk surga teh, ajak juga yang lain. Maka inilah amar ma'ruf yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka menjadi orang-orang yang solih secara diri mereka sendiri. Ketika turun ayat alaikum bi anfusikum, jaga diri kalian. Ketika turun ayat itu, para sahabat sibuk menyolehkan diri mereka masing-masing. Ya, sibuk. Saking sibuknya menyolehkan diri mereka, akhirnya apa yang terjadi? Kemaksiatan terjadi di sekitar, diantepkeun, Pak. Dibiarin itu. Sampai Rasul aneh, ada apa ini? Kok ada kemaksiatan, ada kemunkaran, kok dibiarin aja? Kemudian ketika kegelisahan itu juga menimpa pada Abu Bakar. Abu Bakar melihat ini ada apa yang terjadi dengan para sahabat? Kenapa mereka sibuk menyolehkan diri mereka, sedangkan kemaksiatan di sekitarnya terjadi dibiarkan? Kemudian Abu Bakar nanya, ada apa ini dengan kalian? Akhirnya kata para sahabat, wahai Abu Bakar, telah turun sebuah ayat kepada kami. Apa itu? Alaikum bi anfusikum, jaga diri kalian. Akhirnya para sahabat sibuk menjaga diri sendiri. Abu Bakar mengatakan, bukan begitu. Silahkan jaga diri kalian sendiri, tapi ketika kemaksiatan terjadi jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya, lihat. Ya, lihat di dalam Al-Qur'an. Nanti saya sampaikan ayatnya. Ya. Dilaknat Bani Israel karena apa? Karena mereka tidak menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Dilaknat oleh Allah. Ya. Bahkan kemudian Nabi SAW menyampaikan, kalau di sebuah daerah, di sebuah tempat, di situ ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang soleh, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin, ya. Tapi kemudian kemaksiatan itu terjadi, kemudian Allah timpakan bencana kepada wilayah itu, yang kena yang ahli maksiat atau yang ahli ibadah? Ya, yang kena semuanya, Bapak Ibu. Ya, bahkan kata Nabi, orang solehnya lah yang pertama akan dikenakan siksa atau azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka membiarkan kemaksiatan terjadi di wilayah itu. Ya, gitu. Maka semangat jihad kita sekarang, Pak, di zaman sekarang ini, ya, memang kita tidak memikul senjata, mengangkat senjata seperti para pahlawan kita yang mereka gugur ketika di medan perang.
Tapi jihad kita sekarang adalah bagaimana kita membangun pribadi yang muslih, tak hanya sekedar sholih. Bapak rajin sholat, bagus. Bapak rajin baca Quran, bagus. Tapi coba cek tetangganya, ada nggak tetangganya yang belum bisa makan? Ya. Jadi ini pribadi yang muslim itu begitu, bukan hanya fokus dengan urusan dirinya sendiri. Lihat masyarakat, ada nggak masyarakat kita yang terjebak dengan rentenir, dengan ribawi? Oh, apa yang mesti kita lakukan nih secara ekonomi membantu mereka? Ya, ada nggak masyarakat kita yang belum bisa makan? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini namanya membangun pribadi yang muslim. Itulah jihad kita saat ini, ya. Jihad kita saat ini bukan hanya menyolehkan individu, tapi juga kita menyolehkan masyarakat, ya. Artinya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, masuk surga jangan sendirian, ajak juga yang lain, ya. Sudah selesai Pak ya? Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Jadi saya simpulkan dulu lah ya. Saya simpulkan dulu. Sebenarnya ada materi satu lagi, saya persingkat saja nih. Sebentar ya. Nah ini tadi saya sampaikan tentang sebuah ayat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin, ya. Jadi penyebab orang-orang ini dilaknat oleh Allah karena mereka tidak mencegah kemunkaran, gitu, ya. Maka penting amar ma'ruf nahi munkar, apalagi di zaman sekarang ketika banyak kemunkaran terjadi, maka kita mesti ikut andil, tidak cuek. Bukan urusan saya, antepkeun we. Bukan begitu, ya. Marilah kita ambil bagian apa yang bisa kita lakukan di dalam amar ma'ruf nahi munkar ini. Lakukan, ya, lakukan, gitu. Sekecil apapun itu, ya, sekecil apapun itu kita harus mesti lakukan. Nah, yang terakhir di tema yang panitia berikan adalah tentang peradaban, ya, tentang peradaban. Artinya peradaban itu ada dua, ya. Nah ini Bapak Ibu, peradaban itu ada dua. Peradaban itu memiliki dua sisi. Yang pertama adalah sisi kemajuan materi, ya, meliputi industri, perdagangan, pertanian, seni dan sebagainya. Ada sisi maknawi, yaitu nilai-nilai spiritualitas, kaidah-kaidah moral, pemikiran, ya. Jadi kalau kita lihat peradaban kita saat ini Bapak Ibu, ya, peradaban saat ini yang terjadi, apakah sudah terlihat belum dua sisi ini? Itu peradaban dari segi kemajuan materi dan juga peradaban dari sisi maknawi, nilai-nilai keimanan, kaidah-kaidah moral dan akhlak, ya. Karena memang orang-orang barat mereka memiliki peradaban, tapi peradaban mereka kemajuannya hanya secara sisi materi, ya. Sedangkan umat Islam ini diberikan kaidah, diberikan panduan oleh Rasul dan para sahabat. Dan dulu bagaimana para sahabat menguasai peradaban ini? Mereka menguasai dua sisi, sisi materi dan juga sisi maknawi, ya. Jadi kalau kita gabungkan sebagai kesimpulan dari materi kita pagi hari ini, kalau kita gabungkan tentang tema perjuangan, tentang jihad, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian yang ketiga tentang peradaban, maka kesimpulannya saat ini adalah, apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita mesti memiliki semangat, ya. Kita mesti memiliki semangat untuk beramar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, wa nahyul munkar, dan mencegah orang dari kemunkaran. Untuk apa? Membangun peradaban dari dua sisi. Tidak hanya seperti peradaban barat yang hanya fokus pada materi saja, ya. Tapi bagaimana membangun peradaban itu dari dua sisi. Secara materi umat Islam ini harus maju,
secara spiritual, ya, akhlak itu juga harus terdepan, ya. Dan kenapa saat ini ketika orang-orang barat mereka mengedepankan hanya kemajuan dari sisi materi, akhirnya yang terjadi apa? Mereka berbuat zalim, mereka merampas dan sebagainya, ya. Tapi kalau peradaban itu dikuasai dengan dua sisi ini, dari sisi materi dan juga sisi spiritual atau keimanan, maka akan hadir sebuah tatanan masyarakat sosial yang sering kita sebut dengan baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Itu dua sisi ini hadir, ya. Masyarakatnya perutnya terpenuhi secara ekonomi, ya, tapi secara sisi keimanan hatinya dipenuhi dengan nilai-nilai ukhrawi. Itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Maka mudah-mudahan dari Masjid Nurul Jamil ini hadir pribadi-pribadi yang muslih, yang senantiasa lantang menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar untuk menghadirkan peradaban Qur'ani. Materinya maju, ukhrawinya juga maju, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu kita sudah habis, ya. Ada sesi tanya jawab atau enggak usah? Tidak usah, ya. Baik. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menjaga kita, mudah-mudahan Allah membimbing kita, mudah-mudahan Allah menghadirkan keimanan dalam jiwa kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa totalitas dalam berjihad, menjadi pribadi yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, tidak cuek dengan kondisi masyarakat, tidak cuek dengan apa yang terjadi di masyarakat, tapi kita menjadi orang-orang yang peduli, bahkan terdepan untuk menghadirkan kepedulian kepada masyarakat, sehingga kita menghadirkan peradaban yang Qur'ani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.